Terus bagaimana menurut pandangan ulama Hanafiyah? Ulama Hanafiyah mereka berpendapat, jadi besok kalau ada orang Bapak Ibu sekalian membuka salatnya subhanallah, dia tidak pakai takbir, itu sah salatnya itu tidak. Maka jangan langsung disalahkan, langsung kita maklumi, ini barangkali ini mazhabnya lain ini. Jadi di dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak disyaratkan. Jadi tidak disyaratkan, dia tidak harus katanya menjadi syarat sah membuka salat dengan Allahu Akbar. Cuma saja menurut mereka memulai salat dengan Allahu Akbar itu tidak rukun atau tidak sah, tetapi itu hukumnya cuma wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali kepada kajian kita seperti biasa, yaitu membahas fikih perbandingan, yang mana fikih perbandingan kita masih dalam masalah sholat, dan pembahasan kita tentang sholat adalah tentang rukun-rukun sholat. Selesai kita pada Kamis yang lalu membahas rukun yang pertama, yaitu niat dan segala permasalahannya. Pagi ini kita akan mulai membahas rukun kedua. Jadi apa saja hal-hal dalam masalah rukun ini, ulama-ulama berbeda di dalamnya. Apa rukun kedua yang kita bahas pada pagi ini adalah takbiratul ihram. Setelah niat, takbiratul ihram. Pertama sekali, takbiratul ihram ini itu sudah dikenal dan disebut namanya takbiratul ihram, itu istilahnya. Takbir itu Bapak Ibu dari kata dalam bahasa Arab kabbara yukabbiru takbiran, yaitu mengucapkan Allahu Akbar. Jadi apa itu makna takbir? Yaitu kalimat Allahu Akbar. Jadi orang-orang Arab itu punya ringkasan-ringkasan untuk beberapa kalimat. Umpamanya la ilaha illallah itu disebut dengan kalimat tahlil. Maka kalau apa itu tahlil? La ilaha illallah. Subhanallah diringkas menjadi tasbih. Maka kalau diperintah Bapak Ibu, bertasbihlah kamu, jangan bilang tasbih bersada itu. Maka kalau tasbih mari kita bertasbih, baca subhanallah. Tapi tasbih itu ringkasan daripada kalimat subhanallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada lagi zikir kita alhamdulillah. Maka itu disebut dengan tahmid. Kata tahmid itu artinya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian umpamanya ada lagi hauqalah. Kalau hauqalah apa itu? Mari kita banyak-banyak mengucapkan hauqalah. Hauqalah itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. Jadi begitulah. So dari antaranya adalah takbir. Maka apa itu takbir? Maka kita kalau ada yang menggunakan takbir, kan boleh kita bilang takbir. Ini takbir Allahu Akbar. Berarti salah satu rukun salat itu adalah takbir. Berarti membaca Allahu Akbar. Dan takbir ini disebut dengan takbiratul ihram. Atau juga disebut takbiratul iftitah, atau disebut juga takbiratul tahrimah. Semacam ulama menyebutnya. Tapi yang lebih dikenal adalah takbiratul ihram. Kalau dalam buku-buku nanti ada juga yang menyebut takbirul iftitah. Takbiratul iftitah.
Kalau takbiratul iftitah itu takbir sebagai pembuka salat. Nah, kalau tahrimah, takbiratul tahrimah dengan takbiratul ihram itu maknanya sama. Apa itu ihram? Ihram Bapak Ibu sekalian dari kata-kata haram. Nah, itu dari kata-kata hurmah. Kenapa disebut tahrimah juga dari kata haram? Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian disebut dia takbiratul ihram, karena dengan takbir ini kita resmi masuk ke dalam perbuatan dan amalan salat, sehingga saat mulai kita takbir haram bagi kita untuk melakukan hal-hal di luar amalan salat. Haram bagi kita. Umpamanya kalau orang sudah takbiratul ihram berbunyi HP-nya, boleh diangkat? Tidak boleh lagi. Karena berbicara lagi mengangkat HP itu bertentangan dengan amalan salat. Boleh lagi orang takbiratul ihram Allahu Akbar. Boleh ada minum dekatnya, haus dia, bisa minum? Tidak bisa lagi. Maka dia semenjak takbir itu, mulai dari takbir itu dia fokus dengan amalan salat saja, dan tidak boleh dia melakukan hal-hal di luar atau yang bertentangan dengan amalan salat. Maka ditandai masuknya seseorang di dalam salat itu dengan takbir. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, kalau ibadah lain seperti haji itu ditandai masuknya seseorang dalam haji dengan takbir, tidak, dengan niat ihram. Maka apabila dia memasang niat ihram, dari mulai dia memasang niat tadi, itu dia harus menjaga larangan-larangan ihram. Kalau dia sholat kan, ya larangan-larangan sholat. Larangan sholat apa? Hal-hal yang membatalkan sholat. Begitu juga larangan-larangan ihram, hal-hal yang terlarang. Ada yang bisa membatalkan, ada yang bisa Bapak Ibu mengurangi, ada yang kita berdosa melakukan, dan ada yang kita wajib membayar denda dan membayar sanksi. Nah, itu ada hukuman. Tapi semenjak kapan seseorang menjaga larangan-larangan ihram dalam haji dan umrahnya? Semenjak dia memasang niat. Maka mulai haji, start haji umrah, haji atau umrah, seseorang menjaga larangan-larangan ihram itu adalah dari niat ihram. Sehingga sebagian ulama mengatakan awal rukun daripada haji dan umrah itu al-ihram. Ihram itu sendiri artinya adalah memasang niat. Kalau salat itu ditandai Bapak Ibu, seseorang menahan segala sesuatu daripada hal-hal yang bertentangan dengan amalan salatnya, ditandai dengan takbir. Nah, sekarang takbiratul ihram ini ada disebut takbiratul iftitah, yaitu membuka salat dengan takbir. Itu hukumnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, pertama ulama sepakat mengatakan bahwa membuka salat, memulai salat dengan takbir yang disebut dengan takbiratul ihram ini wajib hukumnya. Artinya apabila ada orang salat dan tidak memulai salatnya dengan takbir, itu salatnya tidak sah. Itu menurut mazhab yang keempat. Tapi ada lagi Bapak Ibu istihad para ulama, tapi di luar mazhab yang keempat. Seperti diriwayatkan dari Imam Auza'i, Ibnul Munzir, dan juga ulama lainnya. Mereka mengatakan takbiratul ihram itu hukumnya sunat, tidak wajib. Tapi kalau dalam koridor ulama yang keempat, mazhab yang keempat, Imam Abu Hanifah
Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka sepakat mengatakan takbiratul ihram itu sesuatu yang niscaya adanya di dalam salat sebagai pembuka salat. Cuman pihak yang keempat ini berbeda pendapat dalam memposisikan takbiratul ihram ini. Gimana itu Bapak Ibu sekalian? Imam Abu Hanifah memposisikan takbiratul ihram itu bukan pada rukun salat, tetapi diposisikannya sebagai syarat sah salat. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian beda nanti dengan jumhur. Di Imam Abu Hanifah, maka kalau kita baca di dalam kitab-kitab Hanafi tentang salat, maka mereka akan jelaskan rukun-rukun salat. Maka di antara kitab fikih mereka itu dua saja. Sebagian kitab fikih mereka menyebutkan rukun salat cuma 4. Sebagian kitab fikih mereka menyebut 6. Maka mana takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu posisinya pada syarat sah. Maka kalau kita cari dalam kitab-kitab Hanafi rukun-rukun salat, kita cari umpamanya takbiratul ihram dalam rukun, tidak ketemukan. Karena menurut mereka takbiratul ihram bukan rukun. Sebagaimana juga niat bukan rukun, tetapi niat itu adalah sebagai syarat sah. Nah, ini sudah kita katakan. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, menurut ulama yang 3, yaitu ulama Al-Malikiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga ulama-ulama yang mengikuti ulama yang 3 ini, mereka mengatakan berfatwa bahwa takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun salat. Jadi apa yang membedakan antara menyebut syarat sah dengan rukun? Bapak Ibu sekalian, dia sedikit saja. Sebenarnya kalau di dalam masalah konsekuensi sama. Kalau tidak mendatangkan takbiratul ihram di dalam salat, semua mereka sepakat mengatakan salatnya batal. Jadi bedanya apa? Nah, bedanya Bapak Ibu sekalian, bagi yang mengatakan rukun, maka mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram itu bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada salat. Artinya apa? Seseorang tidak bisa disebut salat kalau dia tidak menghadirkan takbiratul ihram. Tak salat namanya. Nah, gitu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa walaupun dia tidak mendatangkan takbiratul ihram, tetap salat namanya, tapi salatnya tidak sah. Itu aja bedanya itu. Cuman konsekuensi hukumnya mereka adalah sama, mengatakan bahwa itu Bapak Ibu sekalian adalah wajib dan tidak sah salat tanpanya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah kita ketahui ada lagi Bapak Ibu sekalian ulama yang mengatakan jadi takbiratul ihram itu adalah merupakan syarat sah menurut Abu Hanifah, menurut jumhur adalah rukun. Kemudian para ulama ijma' mengatakan bahwa salat itu harus dibuka dengan menyebut nama Allah. Jadi dengan mengagungkan nama Allah. Karena nanti akan ada perbedaan pendapat apakah takbiratul ihram itu harus dengan Allahu Akbar atau bisa dengan kalimat-kalimat yang lain. Namanya nanti kita akan bahas itu Allahu A'zam, Allahu Rahman, gimana itu? Atau Ar-Rahman Akbar, itu gimana? Itu kan nama-nama Allah semuanya itu. Kita ganti Allahnya dengan nama-nama lain. Apakah sah dia atau tidak? Nah, ini ada pembahasannya. Tapi yang jelas para ulama itu sepakat mengatakan harus dimulai salat dengan menyebut nama Allah. Nanti perbedaannya itu cuma apakah harus dengan Allahu Akbar atau tidak. Jadi ini adalah masalah ijma' dengan menyebut nama Allah.
memulai sholat. Apa yang menjadi dalil? Dalilnya banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang mendukung di antara ijma ini, di antaranya ijma ulama. Yang kedua Bapak Ibu, ijma ini didasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentunya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Ini hadis yang sahih yang mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan pembuka salat itu adalah bersuci. Kunci salat itu bersuci. Kemudian tahrimuha, masuknya kita dalam salat dan haramnya kita melakukan hal-hal di luar salat itu ditandai dengan apa? Dengan takbir. Jadi kunci salat itu adalah suci, bersuci, sedangkan tahrimnya adalah takbir, sedangkan penutupnya atau kunci keluar dari salat adalah dengan taslim. Di pembukanya pertama itu bersuci dan mulai masuk ke dalam salat itu ditandai dengan takbir, dan untuk selesai salat dengan taslim. Ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa amal yang Allah perintahkan kepada kita tidak sembrono, jadi punya sistematik dia. Jadi apa kuncinya, apa prosesnya, apa dilakukan di dalamnya, Masya Allah. Sampai ulama menjelaskan apa syarat-syarat sah, apa rukun-rukun, apa yang membatalkan, apa sunat-sunat, Masya Allah. Apa yang boleh, itu rinci semuanya. Dan kapan seseorang keluar salat bukan hanya dengan sembarangan, tetapi dengan mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Nanti satu perbuatan itu akan kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagian ulama menjelaskan yang menjadi dalil juga wajibnya kita mengucapkan takbiratul ihram ini, takbir di dalam memulai salat kita adalah firman Allah dalam surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Di situ ada ayat wa rabbaka fakabbir, dan kepada Tuhanmu bertakbirlah kamu. Maka ulama mengatakan kalimat takbir fakabbir ini adalah perintah. Fakabbir, bertakbirlah kamu. Dan perintah itu pada prinsipnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah Rasulullah itu menunjuk kepada hukum wajib, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada hukum yang lain. Maka ulama mengatakan dengan ayat ini takbir itu hukumnya adalah wajib. Nah, kemudian takbir apa maksudnya di sini? Wa rabbaka fakabbir. Ijma ulama bahwa wajibnya takbir itu di dalam sehari-hari amalan kita. Takbir itu cuma wajib di dalam salat. Tidak ada amalan lain Bapak Ibu takbir wajib, kecuali dalam amalan-amalan lain itu takbir itu hukumnya hanya sunat. Tapi kalau untuk salat takbir itu hukumnya wajib. Ada yang wajib, ada yang sunat. Nah, yang sunat apa? Takbiratul intiqal. Tapi takbiratul intiqal itu sendiri apakah hukumnya sunat atau wajib? Nanti ada juga perbedaan pendapat ulama di situ. Baik, ini dari Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa takbiratul ihram itu adalah wajib, dan ini tidak ada ulama yang berbeda. Baik, sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana ataupun apa redaksi lafaz daripada takbir itu? Apakah harus Allahu Akbar atau boleh lafaz lain? Di sini berbeda ulama. Nah, di sini berbeda kembali antara Imam Abu Hanifah dengan ulama yang tiga. Imam Abu Hanifah ini terkesan di dalam masalah hal-hal yang wajib dalam sholat itu agak longgar, berbeda dengan ulama yang lain. Kalau Syafi'iyah ini terkesan agak ketat dalam
masalah sholat. Nah, sekarang coba kalau kita lihat bagaimana Imam Abu Hanifah atau imam yang tiga dulu, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Ketiga-tiga ulama ini sepakat mengatakan bahwa lafaz atau redaksi takbiratul ihram itu harus terdiri dari dua kata. Nah, ini imam yang tiga, mazhab ulama yang tiga. Apa dua kata itu? Yang pertama Allah, yang kedua akbar. Maka harus mengandung dua kalimat ini, Allahu akbar. Yang mana Bapak Ibu sekalian, menurut ulama yang tiga ini, apabila seseorang membuka salatnya, memulai salatnya dengan lafaz atau redaksi selain Allahu akbar, maka salatnya terhitung tidak sah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian menurut jumhur ulama yang tiga. Baik, terus bagaimana menurut pandangan ulama Hanafiyah? Ulama Hanafiyah mereka berpendapat, jadi besok kalau ada orang Bapak Ibu sekalian membuka salatnya subhanallah, dia tidak pakai takbir, itu sah salatnya, itu tidak. Maka jangan langsung disalahkan, langsung kita maklumi, wah ini barangkali ini mazhabnya lain ini. Jadi di dalam mazhab Hanafi mereka mengatakan tidak disyaratkan. Jadi tidak disyaratkan, dia tidak harus katanya menjadi syarat sah membuka salat dengan Allahu Akbar. Cuma saja menurut mereka memulai salat dengan Allahu Akbar itu tidak rukun atau tidak sah, tetapi itu hukumnya cuma wajib. Jadi Hanafi ini Bapak Ibu membedakan pula dalam amalan-amalan sholat itu ada yang fardu, ada yang wajib. Maka yang fardu itu tersebut rukun-rukun, itu fardu menurut mereka. Tapi kalau menyebut Allahu Akbar, takbiratul ihram itu kan syarat sah kata mereka. Cuman lafaznya, apakah syarat sahnya itu Allahu Akbar? Mereka katakan tidak. Mengucapkan Allahu Akbar itu hanya hukumnya wajib. Apa makna wajib Bapak Ibu sekalian? Kalau seandainya dia pilih lafaz yang lain, maka salatnya sah. Cuman dia berdosa meninggalkan kata Allahu Akbar. Tapi kalau menurut imam yang tiga, tidak. Kalau tidak dia datangkan Allahu Akbar, maka salatnya tidak sah. Kalau Imam Abu Hanifah, kalau digantinya dengan yang lain, maka sholatnya sah, cuma dia berdosa meninggalkan Allahu Akbar. Nah, ini yang membedakan antara mazhab Hanafi dengan mazhab yang tiga. Oleh karena itu dia katakan, ada lagi yang mereka katakan, kalau seandainya dia tidak mendatangkan takbiratul ihram dengan Allahu Akbar, salatnya sah, cuma dia berdosa. Salah satu sanksinya nanti kata mazhab Hanafi, dia diharamkan jauh ataupun terhijab daripada mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Jadi Imam Abu Hanifah itu Bapak Ibu sekalian menjelaskan kalau orang meninggalkan yang wajib-wajib dalam salatnya sah, tapi dia berdosa pertama. Yang kedua, nanti dia mendapat sanksi bahwa di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi menurut Hanafi ini apa redaksi yang dibolehkan ataupun yang wajib di dalam takbiratul ihram ini? Maka menurut mereka bahwa sah atau tidak sahnya salat bukan bergantung kepada lafaz Allahu Akbarnya, tetapi tergantung bahwa
dia memulai salatnya dengan menyebut nama Allah, itu aja, dan mengagungkan Allah. Dan juga syaratnya tidak merupakan doa. Berarti bahwa dia membuka salatnya dengan zikir, yang zikir itu isinya adalah mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan isinya doa. Nah, kalau doa nanti maka dia katakan begini, setiap kalimat yang menunjuk kepada bahwa Ibu sekalian mengagungkan Allah, zikir kepada Allah, itu boleh kita memulai salat dengan. Artinya apa? Sah. Maka tidak mesti Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar tadi wajib cuma. Tapi kalau salat sah bisa saja dengan yang lain. Seperti dia mulai salatnya dengan menyebut Subhanallah. Maka kalau ada orang Subhanallah, langsung dia baca Fatihah, selesai salat itu. Maka takbiratul ihramnya bukan Allahu Akbar menurut Abu Hanifah, tetapi Subhanallah, bisa. Atau dia mengatakan Alhamdulillah, langsung lipat tangannya. Itu kan aneh, itu kan? Itu gitu kan mazhab mereka. Tapi Allahu Akbar tidak wajib. Tapi kalau diganti yang lain, sah salatnya? Sah. Kalau digantinya dengan Subhanallah atau Alhamdulillah, atau digantinya dengan La ilaha illallah, dimulainya salatnya dengan La ilaha illallah. Menurut mazhab Hanafi salatnya sah, cuma dia berdosa meninggalkan Allahu Akbar. Atau dia ganti dengan Allahu Rahim, Allahu Rahman, Allahu Jabbar, itu bisa saja juga. Jadi tidak mesti syarat sah salat itu dengan mendatangkan Allahu Akbar. Jadi seluruh lafaz atau redaksi kalimat yang menunjukkan di situ mengagungkan Allah, maka menurut Imam Abu Hanifah sah dibuka salat dengannya. Tapi kalau seandainya dia buka salatnya dengan kalimat-kalimat doa, menurut Imam Abu Hanifah, apakah sah salatnya? Maka salatnya tidak sah. Seperti umpamanya dia mengatakan Astaghfirullah, langsung dia boleh salat. Sah salatnya enggak? Nah, kenapa? Karena Astaghfirullah itu doa. Atau dia katakan A'udzubillah, mulainya salatnya dengan A'udzubillah, itu juga tidak sah, karena itu adalah doa. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian, menurut Imam Abu Hanifah tidak ada masalah kalau diganti dengan Allahu Akbar dengan lafaz-lafaz yang lain. Oleh karena itu mereka mengatakan ada syarat yang penting, ada di situ lafaz jalalah. Jadi harus dia mendatangkan lafaz jalalah. Lafaz jalalah itu kalimat Allah. Tapi kalau seandainya ada, jadi kalau seandainya begini, dia membuat Allah saja, apakah sah salatnya? Maka menurut Imam Abu Hanifah sah. Tapi kalau dia katakan akbar saja tanpa kalimat Allah, maka itu tidak sah. Atau dia mengambil nama lain tapi itu jadi disebut, seperti umpamanya Karim. Karim itu nama Allah juga, Rahim, Rahman, dan lain-lainnya. Jadi apabila seseorang menyebut nama Allah saja dalam memulai salatnya tanpa akbar, tanpa lain, itu sah. Tapi kalau dia pilih nama lain selain Allah tanpa menyebut akbar, maka tidak sah. Ini semuanya Bapak Ibu sekalian mazhab Hanafi, untuk kita ketahui saja. Sekarang kalau kita lihat pendapat-pendapat yang lain, itu sepakat mereka mengatakan bahwa takbiratul ihram itu harus dengan lafaz Allahu Akbar. Dan ini yang mereka, dasar-dasar mereka juga banyak, yaitu hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam amalan salatnya.